Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Sisalini Chandra akan mempresentasikan tentang pitch deck bisnis saya. Yang pertama, dari pitch deck bisnis saya ini ada jargonnya yaitu good health, good mood. Selanjutnya ada goal and big vision. Goalnya sendiri itu ingin menambah keterbukaan masyarakat tentang minuman yang berbahan dasar toga atau tanaman obat keluarga, dan visi misinya menjadi usaha yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat di luar daerah yang saya jangkau. Misinya itu mendorong pemerintah untuk melestarikan minuman sehat yang berbahan dasar toga atau tanaman obat keluarga. Masalah yang saya temukan itu ada 3. Yang pertama, masyarakat merasa bahwa minuman atau yang kita sebut dengan bahasa jamu itu cenderung memiliki rasa yang pahit sehingga kurang diminati oleh kaum remaja maupun dewasa. Masalah yang kedua itu setiap konsumen mengkonsumsi atau minum jamu, dia menginginkan tempat yang nyaman. Dan masalah yang ketiga yaitu konsumen menginginkan harga yang affordable atau yang terjangkau untuk dibeli. Selanjutnya, solusi yang saya berikan itu ada 1, yaitu memberikan rasa yang tidak asing bagi lidah orang dewasa atau remaja sehingga diminati oleh kaum remaja tentunya, dan kualitas dari produk itu nomor 1, dan yang terakhir itu memberikan tempat yang nyaman untuk hangout. Jadi sembari hangout atau nongkrong, minumannya itu bukan lagi kopi atau minuman yang bergula, lebih ke minuman yang berbahan dasar toga atau bisa kita sebut sebagai jamu ringan. Selanjutnya, produk dari bisnis saya itu seperti ini. Ada jamu yang bahan dasarnya itu tentunya dari tanaman obat keluarga ya. Bahannya juga tidak terlalu berat sehingga aman untuk dikonsumsi sebagai minuman, dan ini menggunakan kemasannya itu dalam bentuk gelas sehingga nyaman untuk dibuat minuman saat lagi hangout atau nongkrong. Tetapi bisa juga minuman ini tuh dikemas dalam bentuk yang praktis, jadi mudah dibawa kemana-mana. Selanjutnya itu ada market size dari racikan Bo. Yang pertama itu ada berdasarkan data yang saya temukan, terdapat 63,4% jumlah populasi orang di Indonesia, dan 20,9% itu remaja dan dewasa, dan target market dari racikan Bo sendiri itu sebesar 15,7% dari jumlah teenagers dan adult in Indonesia. Selanjutnya ada model bisnis dari usaha saya ini. Yang pertama itu berjualan online melalui sosial media yaitu Instagram, WhatsApp, atau bisa melalui aplikasi Gojek. Yang pertama selling used food truck. Jadi untuk food truck ini tidak permanen menggunakan food truck. Ada hari-hari tertentu menjual menggunakan food truck karena food truck ini menggunakan sistem sewa dan promosi melalui advertising web, distribusi
campaign. Jadi memasang iklan tentang produk racikan Mbok sendiri. Dan lebih pastinya untuk tempat dari produk ini tuh yang permanen itu adalah membuka lahan seperti layaknya coffee shop. Jadi ini coffee shop yang bisa kita sebut sebagai coffee shop ala Indonesia. Jadi minumannya itu dan menunya itu berbahan dasar toga atau tanaman obat keluarga. Selanjutnya ada competition. Ya, tidak bisa dihindari bahwa ada beberapa kompetitor kami di sosial media yang sudah terlebih dahulu melakukan penjualan produk yang sama secara online. Tapi kami tidak berkecil hati karena produk kami memiliki harga yang terjangkau. Kemudian terdapat tempat yang nyaman untuk nongkrong bersama teman-teman tentunya. Kemudian ada promo di setiap tanggal 27 dan tentunya ada promo di setiap tanggal 27 Mei karena pada tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Jamu Nasional oleh mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Dan kemudian keunggulan dari produk kami ini, produknya itu mudah dibawa atau praktis. Selanjutnya ada financial snapshot. Saya mengambil harga per gelasnya itu 15.000 dan jika di rata-rata per bulannya itu mendapat penghasilan sebesar 10.500.000 rupiah sehingga per tahunnya itu mendapatkan 126 juta dan 25% ini dipotong dan dari 10.500.000 ini diambil 25% untuk pengeluaran tempat sewa, pengeluaran membeli bahan-bahan yang habis atau persediaan stok barang, sehingga setelah dikurangi 25% itu penghasilan bersihnya per bulan sebesar 7.875.000 rupiah. Cukup menggiurkan, bukan? Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Lokasinya saya mengambil lokasi di pusat kota yang jauh dari kebisingan karena tujuan dari produk kami itu membuat tempat yang nyaman dari pengunjung, tentunya jauh dari kebisingan kota. Yang kedua, keunikan dari produk kami itu merupakan minuman Indonesia yang sehat, bisa kita sebut sebagai jamu, tetapi rasanya tidak asing di lidah para remaja. Selanjutnya ada pengelolaan. Nah, untuk di manajemen kami itu memiliki keterampilan dalam meracik jamu atau minuman segar ini yang sangat mumpuni. Kemudian ada weakness, kekurangan modal. Persetujuan dari bank itu ya tentunya memang sedikit lama untuk mendapatkan persetujuan dari bank untuk mengambil modal. Kemudian kurangnya fasilitas. Yang pertama, kami masih belum memiliki fasilitas yang permanen yang memang dimiliki kami. Ya, kami masih melakukan sistem tempat sewa dan tentunya tempat parkirnya juga tidak begitu luas, hanya terbatas. Kemudian ada jumlah peracik minuman atau jamu ini tuh masih terbatas, hanya beberapa orang dari pegawai kami yang lihai dalam meracik minuman ini. Kemudian ada peluangnya.
Peluangnya itu target pasarnya itu ada pelajar, orang dewasa, orang pendatang, dan warga lokal sekitarnya. Jadi sama seperti coffee shop. Peluang dari coffee shop itu untuk milenial sekarang itu sangat diminati. Dan saya sendiri target pasarnya ya merupakan kaum milenial tentunya, dan disuguhkan dengan produk asli Indonesia, yaitu minuman jamu. Kemudian ada dukungan bisnis dari pemerintah berupa modal. Nah, sekarang itu banyak modal yang turun dari pemerintah untuk membantu para UMKM daerah. Kemudian ada banyaknya orang lokal yang mencari tempat nyaman untuk rileks. Apalagi sekarang sistemnya WFH atau work from home dan online school atau sekolah dari rumah, sehingga mereka tidak bisa bertemu teman-teman dan banyak tugas juga tentunya. Oleh karena itu, ini merupakan peluang yang bagus karena lokasinya juga nyaman di pusat kota tapi jauh dari kebisingan, dan tentunya juga disuguhkan dengan minuman yang segar. Kemudian treats-nya itu produk seperti ini mungkin di luaran sana sudah banyak ya, tapi kami tidak berkecil hati. Kemudian jumlah bahan baku yang terbatas, menipis, dan juga harganya mahal. Ini karena untuk saat ini sudah sedikit orang yang menanam dari tanaman obat keluarga itu sendiri, jadi harganya itu lumayan agak tinggi. Kemudian munculnya usaha dengan fasilitas tempat yang lebih mumpuni. Jika Anda tertarik dengan bisnis ini, temui tim kami. Yang pertama ada Dwi Sisani Chandra sebagai founder of Racikan Mbok, kemudian Fajran Adelia Putri sebagai marketing, Ayu Prasetya Tias sebagai manajer keuangan, dan Safira Nur Alifia sebagai manajer operasional. Mungkin sekian dari hasil presentasi pitch deck saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.